Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subsalim. Saya berasal dari jurusan Hukum Keluarga Islam, khususnya kelas HKID, dengan NIM 101 Pada video kali ini, saya akan membahas atau menjawab soal MIT atau ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia atau PHI. Adapun soalnya terdiri dari 5 soal, yaitu yang pertama, uraikan beberapa hal mendasar terkait perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Langsung saja, hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum privat atau material, yakni segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana, di mana dalam hukum perdata merupakan sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimilikinya. Adapun fungsi dan tujuannya, di mana pada fungsinya mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata secara material. Maksudnya dipertahankan oleh alat-alat penegak hukum berdasarkan acara perdata. Sedangkan pada tujuannya untuk merealisasi pelaksanaan dari hukum perdata material. Adapun contoh kasusnya seperti masalah warisan, utang piutang, uang prestasi, dan lain-lain. Di sisi lain, pada hukum pidana, di mana diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Berdasarkan fungsi dan tugasnya, berdasarkan fungsi, tugas maupun tujuannya, di mana pada fungsinya terdapat dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Sedangkan pada tugasnya untuk melindungi masyarakat dari setiap kejahatan yang muncul akibat adanya pelanggaran undang-undang dengan maksud untuk memperbaiki pelaku kejahatan saja, tetapi juga untuk mencegah masyarakat dalam melakukan tindak kejahatan. Sedangkan pada tujuannya untuk memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan dalam mengulangi perbuatannya dengan tujuan melakukan suatu preventif atau pencegahan dan representatif atau pengendalian. Adapun contoh pada kasusnya seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, pemerasan, dan lain-lain. Adapun soal nomor 2, yaitu jelaskan hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Terdapat pandangan mengenai hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ada yang berpendapat mempunyai perbedaan prinsip dan ada yang tidak menganggap adanya perbedaan prinsip, di mana pada hukum administrasi negara dapat disingkat dengan HN atau HAN, melingkupi semua aturan hukum yang bersifat teknis atau negara dalam keadaan bergerak. Hukum yang mengatur tata pelaksana pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, pada Hukum tata negara meliputi semua aturan hukum yang bersifat fundamental atau negara dalam keadaan tetap atau tidak bergerak. Karena sifatnya yang fundamental inilah peraturan perundang-undangan yang dikategorikan hukum tata negara adalah produk hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian. Lalu soal nomor 3, yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Berdasarkan penjelasannya atau pengertiannya, yaitu hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara atau berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Sedangkan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaran hakim atau pengadilan. Adapun perbedaannya dalam berbagai aspek, aspek pertama itu aspek inisiatif pengajuan perkara, di mana hukum acara pidana yaitu jaksa selalu penuntut umum yang mewakili kepentingan umum, sedangkan hukum acara perdata pihak penggugat yang mewakili kepentingannya sendiri secara perorangan. Aspek kedua yaitu keterikatan hakim pada alat pembuktian, di mana hukum acara pidana hakim tidak semata-mata terikat pada alat bukti yang sah. Di sisi lain, pada hukum acara perdata, hakim hanya semata-mata terikat pada alat bukti yang sah. Lalu aspek yang ketiga, kebenaran yang ingin dicapai, di mana hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material, sedangkan hukum acara perdata mencari kebenaran secara formal. Lalu aspek pemisahan peristiwa dan hukum, di mana hukum acara pidana tidak ada perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum. Di sisi lain, hukum acara perdata ada pemisahan pada pihak yang hanya membuktikan peristiwa yang dipersengketanya saja, sedangkan soal hukumnya menjadi tugas hakim. Lalu yang terakhir, aspek terakhir itu penghentian pemeriksaan, di mana hukum acara pidana jaksa tidak berwenang untuk mencabut tuntutannya.
Di sisi lain, pada hukum acara perdata, para pihak yang berperkara bebas menghentikan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan. Lalu soal nomor 4, jelaskan implementasi sistem peradilan di Indonesia serta sebutkan tingkatan lembaga peradilan. Adapun implementasi pada sistem peradilan di Indonesia, yaitu sistem peradilannya merupakan suatu bentuk kekuasaan kehakiman di mana terdapat pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, di mana dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara atau PT-UN, dan juga Mahkamah Konstitusi yang berguna untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan negeri adalah tingkatan paling pertama dalam sistematika peradilan umum di Indonesia. Bisa saja digugat kembali dengan menempuh upaya banding ke pengadilan tingkat 2 yakni pengadilan tinggi. Apabila upaya banding pada tingkatan pengadilan tinggi dirasa tidak mewakili keadilan, bisa menempuh upaya bernama kasasi kepada Mahkamah Agung. Lalu Mahkamah Agung tersebut memberikan putusan hukum yang bersifat tetap apabila keputusan kasasi ini masih bisa digugat dengan menempuh peninjauan kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lalu soal nomor 5 yaitu realitas penegakan hukum di Indonesia sering disebut tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kemukakan argumentasi pada terkait pernyataan tersebut. Kemukakan argumentasi Anda terkait pernyataan tersebut. Argumentasi saya terhadap kalimat tersebut bahwa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, istilah ini mungkin sudah lumrah bahkan sudah menjadi rahasia umum negara kita tercinta saat ini, bahwa hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam kutip tumpul ke atas tajam ke bawah. Maksudnya bahwa kenyataan dalam keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah dibandingkan para pejabat tinggi. Inilah dinamika hukum di Indonesia, seolah-olah berganti paradigma yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar atau dalam istilah hukum timpang sebelah. Adapun contohnya yang dimana misalkan para koruptor di negeri ini hanya diberi hukuman 3 tahun penjara, sedangkan seseorang yang mencuri sandal saja dapat dihukum berat. Hal ini sudah jelas melanggar Undang-Undang Pasal 28B ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak peduli status sosialnya, baik dia pemulung sampai presiden sekalipun harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Sebagai contoh lain, misalnya ada kasus korupsi dari pejabat tinggi seperti gubernur yang hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, tetapi dibantu dengan melakukan penyuapan kepada pihak Mahkamah Konstitusi. Dan pengakuan penyuapan tersebut diterima karena pihak dari koruptor ini memiliki banyak uang, akibatnya masa tahanannya berkurang. Sedangkan contoh kasus lain, misalnya seorang nenek yang mencuri sebuah singkong hanya karena ia kelaparan dan dijerat hukuman penjara sekitar 3 tahun, lalu nenek ini tidak punya uang untuk membela haknya dan tidak dapat menyewa pengacara untuk dibela, dan hukumannya harus berjalan. Lantas bagaimanakah tindakan hakim terhadap kasus tersebut? Apakah itu dapat dikatakan adil walaupun berbeda kasta? Padahal masih banyak dari pejabat tinggi luar sana itu masih melakukan korupsi dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, perlulah ditegaskan bahwa pasal 28 di ayat 1 ini harus ditegakkan. Karena jika tidak, kasus seperti ini akan terulang kembali dan harus diperlakukan sama di depan hukum seperti tidak berlaku lagi. Jika HAM untuk diperlakukan sama di depan hukum ini dipenuhi, maka hukum Indonesia tidak akan lagi tajam di satu sisi. Oleh karena itu, kondisi masyarakat saat ini masih banyak yang tidak mengerti hukum, sehingga ketika mereka tidak bersama dengan kuasa hukum di samping mereka, tuntutan dan serangan demi serangan diterima langsung tanpa adanya pembelaan yang teoritis berdasar hukum, karena perlu untuk diketahui bahwa dalam sidang yang menang adalah yang berhasil menggunakan hukum secara massal. Sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.